iman, iman itu kan percaya kepada Allah dan mengaku bahwa Allah itu Tuhan saya. Walaupun cuma kecil saja imannya, tetap akan masuk surga. Masuk surga, walaupun berzina, walaupun mencuri, betul? Betul. Nah, makanya saya bilang, Bang, ajaran kalian memang bertolak belakang dengan Bible. Belum selesai saya menjelaskan. Silakan. Nah, di dalam Islam itu kan ada yang namanya Yaumul Hisab, hari perhitungan. Dihitung kita ini melakukan keburukan, kejahatan, melakukan amal baik, dihitung semua, ditunjukkan kepada kita semua bahwa kita dulu di dunia ini ditunjukkan nih, kamu dulu di dunia pernah melakukan kejahatan seperti ini, kamu pernah melakukan kebaikan seperti ini. Terus? Karena kita masih mempunyai walaupun cuma sedikit saja iman, ya, kita tetap masuk ke surga, tetapi ada tetapinya loh ya, tetapi melalui proses ke neraka dahulu, Bang. Baik, sudah bisa saya tanggapi? Bukan serta-merta gini, bukan serta-merta karena tadi Ustadz Abu Somad mengatakan seperti itu terus saya mengucapkan kalimat la ilaha illallah terus pasti masuk surga. Nah, itu penjelasan saya. Baik. Saya tunjukkan dengan hadis. Anda menjawab dengan mulut, saya menjawab dengan hadis. Baik. Saya bacakan hadisnya ya, Bang ya. Perhatikan. Ada Al-Qur'annya itu di sini tuh. Waduh, ya, Anda tidak tunjukkan ayatnya. Perhatikan ya. Hadis tentang Wahyudi dan Nasrani sebagai penebus dosa seorang muslim nih. Hadisnya aja udah ngeri nih. Orang muslim yang bikin dosa, orang muslim yang berzina, Wahyudi Nasrani yang nanggung. Perhatikan. Pada hari kiamat kelak. Oh, saya baca dari atas. Itu hadis siapa itu? Hadis dari riwayat siapa? Waduh. Riwayat Muslim, Bang. Hadis riwayat Muslim. Oke, kalau Muslim saya percaya itu sahih. Baik, saya bacakan. Bahwa Rasulullah bersabda. Perhatikan. Ya. Seorang muslim apabila ia masuk surga, maka orang kafir akan menggantikannya di neraka. Rasulullah bersabda. Ya, betul. Perhatikan ya. Pada hari kiamat kelak, Allah Ta'ala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang muslim. Kemudian Allah Ta'ala akan berfirman, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Makanya saya bilang, Bang, Anda ngomong tadi panjang lebar, ditebus, hisab, apa segala macam pembalasan. Gak ada yang nanggung Wahyudi dan Nasrani. Gimana sih? Makanya kalau ada pejabat kita yang korup, tenang. Yang nanggung nanti Wahyudi dan Nasrani. Tinggal ucapin syahadat aja, masuk surga. Saya kasih. Indahnya ajaran agama Islam. Gimana sih? Ini saya kasih tanggapan versi saya. Silakan. Nah, oke, balik dulu kameranya biar enak. Oke, saya balikkan kamera saya. Aduh, berat mereka ini teman-teman. Yang mengingkari hadisnya sendiri. Silakan. Jadi kan begini. Kenapa orang Yahudi dan orang Nasrani, ya Yahudi yang Nasrani itu kok menjadi apa tadi bilang penebus ya? Menjadi penebus bagi orang-orang Islam, orang-orang Islam. Karena di dalam Islam, Yahudi dan Nasrani itu kan dilabeli kafir. Kafir itu dari kata kufur. Kufur itu mengingkari, ya, ingkar. Dia mengingkari bahwa adanya Allah. Dia mengingkari adanya Nabi Muhammad, ya kan? Dia mengingkari. Itu sebagai bentuk apa? Balasan mereka bagi orang Yahudi dan orang Nasrani yang kafir tadi itu menggantikan posisi, menggantikan kita. Kalau bahasanya Bang Edis kan sebagai tebusan kita tadi itu ya. Kenapa dijadikan tumbal ibaratnya kalau orang Jawa bilang tumbal aja lah gampang. Kenapa dijadikan tumbal bagi orang Muslim? Ya karena itu tadi. Tetapi yang saya tahu Bang, yang setahu saya yang pernah saya ngaji itu setiap manusia ya orang Islam pun dia suatu saat kelak akan tetap naik ke surga entah kapan waktunya. Karena apa? Apabila dia masih memiliki iman. Nah, kalau misalkan memang terus digantikan oleh orang itu, tetap saja orang Islam ini mengalami proses yang seperti itu, Bang. Tetap diproses dulu di dalam neraka, kemudian baru diangkat.
Sudah? Tidak kok otomatis. Oh, saya udah ada, misalkan saya digantiin sama Bang Edis dimasukin neraka, terus saya langsung otomatis masuk surga. Oh, tidak seperti itu, Bang. Tidak. Sudah? Seperti itu. Ya. Baik. Saya sebenarnya bisa menjelaskan itu, Bang. Jadi, kalau kita membaca Al-Quran, sebenarnya penyebabnya bukan itu. Jadi gini, saya kasih cerita. Jadi Muhammad ini waktu jadi nabi, dia itu melawan Ka'bah, melawan orang-orang Quraisy. Bahkan kiblatnya orang Muslim dulu bukan ke Ka'bah. Tahu nggak? Betul. Dulu kiblatnya adalah ke kiblatnya orang-orang Wahyudi. Ya, di Masjidil Aqsa. Tapi karena orang-orang Yahudi tak jua kunjung percaya kepada Muhammad, tak jua percaya bahwa Muhammad itu nabi, akhirnya Muhammad sakit hati sama orang-orang Yahudi dan Nasrani, akhirnya dia balik lagi ke kiblatnya orang Quraisy. Jadi sebenarnya Muhammad tuh Bang, dia tuh cari pendukung. Dia cari pendukung kepada orang-orang Wahyudi dan Nasrani, mereka nggak terima. Akhirnya kiblatnya balik lagi ke Ka'bah. Saya bacakan riwayatnya. Anda nggak belajar agama Islam. Itu sebenarnya Muhammad tuh atit hati. Nih, saya bacain. Dulu kiblatnya, perhatikan, ya. Ketika Rasulullah SAW di Mekah, nih, cerita tentang pemindahan kiblat. Ya, bagaimana dulu kiblatnya itu ke Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa. Nih, pelajaran penting dari pemindahan kiblat. Pemindahan arah kiblat adalah ujian untuk kaum muslimin, orang musyrik, orang Yahudi, dan orang munafik. Kaum muslimin mau diuji apakah mau mendengarkan dan taat atau tidak. Sebenarnya gara-gara Muhammad tidak dapat dukungan. Sekarang saya mau tanya Bang, jujur sama Abang, Bang. Dulu Ka'bah itu jadi tempat penyembahan berhala, betul nggak? Betul. Sebentar, saya tunjukkan hadisnya ya. Ya betul, saya udah tahu itu. Bentar. Nih, saya tunjukkan gambarnya. Nih. Saya kasih gambarnya. Inilah gambar Ka'bah dulu. Ya, ini sebagai ininya. Dulu Ka'bah menjadi tempat penyembahan berhala. Kemudian Muhammad ingin melawan tempat penyembahan berhala ini. Kiblatnya Muhammad kemana? Kiblatnya Muhammad kemana dulu? Ke Masjidil Aqsa. Ke Masjidil Aqsa. Tapi, apakah Muhammad mendapat dukungan dari orang-orang Yahudi dan Nasrani? Ya tentu saja tidak lah. Tidak, akhirnya dia balik lagi ke kiblatnya yang lama. Balik lagi ke kiblatnya yang lama. Ini kiblatnya nih, kiblat lamanya. Oke. Dulu kiblatnya ini. Ya, nih, tahu. balik lagi dia ke sini, Bang. Balik lagi ke kiblat ini. Makanya dari rumah berhala dipoles jadi rumah Tuhannya Yahudi, padahal tidak benar. Makanya Bang, Ka'bah ini dari dulu tempat orang tawaf sambil telanjang. Dulu mereka tawaf sambil telanjang di sini, betul? Sekarang sudah dimodifikasi tawaf pakai kain ihram. Makanya Bang, saya bilang Bang, sebenarnya agama Islam itu tidak lain hanyalah sebuah agamanya orang-orang Quraisy, kemudian ditempelin bahwa itu adalah kiblatnya orang-orang yang dari zaman dahulu, para nabi. Kalau memang demikian, kenapa tidak sedari awal Ka'bah ini jadi kiblat? Kenapa kiblatnya dulu orang Yahudi? Ya, bisa saya ngasih penjelasan? Silakan. Oke. Kalau berbicara masalah arah kiblat, Bang. Kalau berbicara masalah arah kiblat yang tadinya dari Mekah dari Mekah dipindahkan ke Aqsa ya, ke Aqsa. Itu kalau menurut penjelasan alasan Bang Edis karena Nabi Muhammad tidak mendapat dukungan, tapi kalau penjelasan di dalam Al-Qur'an yang saya baca di sini di surat Al-Baqarah 144, kemudian
ayat Al-Baqarah 149 dan 150. Di sini itu Allah yang memerintahkan Nabi Muhammad untuk memindahkan arah Baik. kiblat. Atas kehendak siapa? Atas keinginan siapa? Ya kalau perintah dari Allah ya berarti itu, kalau saya baca di sini, ini saya dulu baca ya 144 dulu ya. Oke, sebentar sebelum dibaca. Itu karena mereka suka, mereka ingin bahwa kiblatnya dipindah ke kiblatnya orang-orang Quraisy. Coba dibaca. Coba dibaca. Oke. Nah, di sini dalam bahasa Indonesia saja lah, nggak usah bahasa Arab. Nah, Ya. bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya, silakan. Ya, di sini di ayat Al-Baqarah 144 dikatakan bahwa kami melihat wajahmu. Wajahmu tentu yang di sini dimaksud adalah Muhammad. Orang-orang Muslim juga. Bukan, di sini jelas Muhammad, bukan Oke, orang Muhammad. Muslim. Terus. Ya, kami melihat wajahmu dalam kurung ini Muhammad sering menengadah ke langit. Maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Stop. Yang engkau senangi. Siapa? Ya. Oke, siapa di situ? Kiblat yang siapa yang senangi? Yang disenangi oleh Nabi Muhammad lah. Iya, Muhammad senang kiblatnya dipindah, bukan karena Allah. Muhammad senang kiblatnya dipindah ke orang-orang Quraisy biar dapat dukungan dari orang-orang Quraisy. Saya membaca sampai selesai, Bang. Silakan. 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 Ayat loh ya, bukan satu ayat. 3 ayat. Silakan. Ini masih lanjutannya tadi ya. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Masjidil Haram di sini ya. Dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu, dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil ya tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan Sudah? Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Ini yang pertama, ayat yang pertama. Kemudian dilanjutkan dengan ayat di surat Al-Baqarah ayat 149. Ya, di sini di dalam terjemahannya dikatakan bahwa saya bacakan terjemahannya saja. Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Tuhanmu. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, dari ayat ini, ya, dari ayat ini kesimpulan saya, dari arah manapun engkau keluar wahai Muhammad, hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Berarti yang menyuruh untuk menghadap ke Masjidil Haram itu yang menyuruh adalah Allah. Yang menyuruh loh ya. Yang menyuruh adalah Allah. Ya, kemudian dilanjutkan di Al-Baqarah ayat 150. Ya. Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Nah, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk menentangmu, kecuali orang-orang yang dolim di antara mereka. Janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Ku di sini tentu Allah yang menyatakan, agar aku sempurnakan nikmatku kepadamu dan agar kamu mendapat petunjuk. Dari tiga ayat. Ayat yang pertama mengatakan bahwa karena Rasulullah itu sering menghadap ke langit, ya, karena Rasulullah sering menghadap ke langit, akhirnya disuruhlah Rasulullah untuk merubah arah kiblatnya yang tadinya di Masjidil. Karena kesenangan siapa? Karena siapa yang suka bahwa kiblat itu dirubah? Ya karena kesenangannya Nabi Muhammad. Iya, karena kesenangannya Muhammad. Terus dia bilang bahwasanya di kitab-kitab terdahulu mereka tahu itu. Coba di kitab yang mana? Coba di kitab yang mana? Ini dikatakan bahwa di kitab Taurat dan Injil tadi disebutkan di sini. Nih, 144. Di mana? Nah ini dikatakan, dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil, tahu. Ini redaksinya di sini begitu, Bang. Redaksinya. Iya, makanya kalau Anda merujuk atau mencari ayat itu di dalam kitab Injil dan Taurat, itu ayat itu nggak pernah ada. Tapi gini. Selama Anda jadi orang Islam, Anda pernah tahu nggak bahwa Muhammad itu salah baca wahyu? Kok bisa salah baca wahyu dari Nah, nanti kita makin panjang ini pembahasan kita.
Jadi enggak lah. Abang saya sebenarnya Anda pernah dengar nggak tentang harus bertanggung jawab, karena anggapan kami bagi orang Islam tidak pernah punya anggapan bahwa Nabi Muhammad itu salah. Kalau pernah salah, betul, pernah melakukan kesalahan kemudian ditegur oleh Allah dan menjadi baik lagi, itu memang betul. Nah, makanya salah mengartikan wahyu, itu wahyu yang mana? Baik. Jadi menurut hadis, orang tadi kalau berzina mencuri masuk surga, yang penting mengucapkan syahadat kan? Mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Iya, asal mengucapkan itu masuk surga kan? Iya. Nah itu. Belum lagi ayat-ayat yang lain, bahwasanya dulu, ini sebenarnya mau saya angkat di tema berikutnya, tapi ini masih dalam kajian saya. Sebentar. Sebelum abang ngomong lebih panjang, saya kasih tahu dulu. Ini soal yang kalimat la ilaha illallah tadi ya. Begini. Bagi seorang pendosa, pezina, apa segala kan pendosa namanya, ya kan? Seorang pendosa. Apabila dia bertobat nih bang, sebelum nyawa sampai di kerongkongan dia bertobat. Tobatnya tidak ada di situ kata bertobat, bang. Jangan menambah-nambahi cerita. Nggak ada di situ bertobat. Banyak kalimat yang hadis Nabi itu yang mengatakan seperti itu. Kalau kita bertobat, makanya kita diajarkan untuk berdoa itu supaya kita kalau bertobatlah. Tobat itu kan mengakui kesalahan dan meminta ampun kepada Allah dan tidak akan mengulangi. Itu yang namanya tobat. Ya, kalau kita mau melakukan seperti itu, sebesar apapun dosa kita, sejelek apapun kita, kalau kita mau bertobat kepada Allah, innallaha ghafurur rahim, Allah itu Maha Pengampun, pasti akan diampuni. Itu ada hubungannya, walaupun dia pezina, walaupun dia pendosa, ya. Tetapi kalau dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berarti dia melakukan pengakuan kesadaran penuh bahwa tiada Tuhan selain Allah. Artinya dia menyadari bahwa dia itu harus menyadari salah. Dan dia berbuat kebaikan kembali. Bahkan sebelum nyawa di kerongkongan, kalau dia menyebutkan kalimat la ilaha illallah, walaupun dosanya banyak, langsung masuk ke surga. Betul. Diyakini seperti itu. Karena yaitu tadi, inti dari semuanya adalah innallaha ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun. Selagi kita masih mau menyebut kalimat la ilaha illallah, bertobat, kita pasti masuk surga. Karena tidak semua orang bisa seperti itu, bang. Bahkan saya, maaf, yang mungkin ya sholat saya jungkir balik tiap hari, sehari semalam, puasa segala macam, belum tentu juga saya ketika mati bisa menyebutkan kalimat la ilaha illallah. Belum tentu. Sudah? Iya, silakan. Jadi Anda mengatakan kalau bertobat pasti masuk surga, betul? Iya, pasti masuk surga, tapi melalui proses tadi yang saya sebutkan di awal. Baik. Jadi kalau bertobat pasti masuk surga. Saya akan tunjukkan ayat di dalam Al-Quran. Kalau Anda bertaubat, belum tentu masuk surga. Makanya teman-teman orang muslim ini tidak pernah tahu isi Qurannya. Saya tunjukkan ayatnya. Ayat berapa? Perhatikan. Surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Al-Tahrim. Silakan dicek. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Coba bang, nanti banyak orang yang nggak tahu nasuha ini apa. Saya tanya, taubat nasuha itu apa? Ya, taubatan nasuha ya taubatan yang sesungguh-sungguhnya taubat. Oke, taubat yang murni, yang tidak akan lagi mengulangi hal yang sama, betul? Betul. Apa janji Allah kalau seseorang sudah taubat yang murni? Apa? Pasti atau mudah-mudahan? Ya di situ loh, saya belum ketemu di sini. Mudah-mudahan ini loh. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah dengan taubat yang paling murni. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu. Mudah-mudahan. Jadi dari mana Anda bilang pasti dia mana? Pastinya itu bang, tadi. Ini mudah-mudahan atau pasti? Ya di situ memang kalimatnya mudah-mudahan. Terus dari mana Anda katakan pasti? Ya dari ayat-ayatnya Allah juga. Mana pasti.
Bang, Al-Quran ini wahyu atau bukan sih? Wahyu. Oke, yang ngomong mudah-mudahan Tuhanmu akan mengampuni kesalahanmu ini yang ngomong siapa? Kalau yang namanya wahyu itu pasti perkataan Tuhan. Berarti Allah berkata, mudah-mudahan Tuhanmu akan mengampuni kesalahanmu. Iya. Ini Allah lagi ngomong sama siapa? Ya sama-sama orang-orang, sama makhluknya lah. Oke, Allah lagi ngomong sama manusia, mudah-mudahan Tuhanmu mengampuni. Tuhanmu yang mana lagi? Makanya saya bilang, ini bang, mustahil ini firman Tuhan, ini buku diare orang. Ini orang nulis pesan, hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah, mudah-mudahan Tuhanmu. Berarti ini bukan dari Allah, tapi dari orang yang menulis tentang kalau ada orang yang bertobat, mudah-mudahan Allah mengampuni. Aduh. Berat memang sudah. At-Tahrim ayat 8. Cek di sana. Siapa tahu nanti Quran kita beda. Asa di situ bahasa aslinya itu asa rabbukum. Ya. Mudah-mudahan Tuhan kalian mengampuni kesalahan kalian. Itu sama saja kayak gini, Bang. Coba sambil Anda nyari ya, sama saja itu kayak gini. Bang Sabil, tolong ya, kerja yang segiat-giatnya, kerja yang semurni-murninya, berangkat jam 7 pagi, nggak boleh telat, pulang jam 7 malam, yang semurni-murninya kerja, mudah-mudahan akhir bulan gajian. Mudah-mudahan. Itu namanya tidak memberikan kepastian. Mudah-mudahan. Ayat berapa tadi? At-Tahrim ayat 8. 8. Ya. Mau nggak Anda kerja? Mudah-mudahan gajian. Ya kan? Asa rabbukum yakfiru ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannata tajri min tahtihal anhar. Oke, apa arti asa di situ? Kalau asa itu kalau di dalam bahasa Indonesia ya bisa dikatakan mudah-mudahan memang. Mudah-mudahan. Moga-moga. Jadi